Shalom teman-teman semua, berjumpa kembali bersama Bang Joel di channel ini teman-teman. Teman-teman sekalian, kalau kita bahas Julius HMC, ini orang memang susah kali ditangkap ya. Walaupun ada laporan polisi pun ya dilaporkan oleh pendeta MJM beberapa waktu yang lalu, tapi tetap aja dia masih bisa menghujat dan dia bisa, bikin YouTube dan lain sebagainya, menghujat kekristenan ya. Ngomong-ngomong sih nggak baik teman-teman. Jadi memang licin kali ya, seperti belut ini orang satu ini. Ada apa kawan-kawan? Nah, kali ini teman-teman, kalian saya akan ajak mendengarkan tanggapan yang dikeluarkan oleh sang debater yang terus mengincar si Julius ya. Rasanya sang debater ini juga punya dendam gitu ya sama si manusia Julius itu kawan-kawan ya. Yuk kita dengarkan dulu bagaimana apa yang ditanggapinya, apa yang dikatakan sang debater, kita dengarkan guys ya. Yuk. Dengarkan teman-teman ya. Istirahatnya kan begitu. Tapi sampai hari ini saya belum istirahat. Kalau dibilang saya capek kawan 5 tahun saya memburu kejahatan ya. 5 tahun saya kayak pahlawan kesiangan menumpas kejahatan. Sebenarnya saya seorang pahlawan. Tapi oleh oknum-oknum brengsek yang ada di kepolisian, yang ada di kejaksaan dan kehakiman, maka saya jadi seperti ini. Andai kata hukum itu ada, sesungguhnya ada, percayalah kan kalian kawan, Indonesia ini akan maju. Tapi bagaimana mereka itu sudah terstruktur kebejatan-kebejatan, kebrengsekan-brengsekan oknum-oknum di negara ini, ya. Eh, eh, oh, waduh, ini ntar ya kawan-kawannya. Ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Nah, kawan-kawan, saya akan mengupdate kabar terbaru, ya. Apa ini? Kabar terbaru itu apa? Bahwa Julius Setiadi yang menghina Yesus Kristus dengan mengatakan titik Yesus, dia sudah kembali ke Medan. Ya, ketika saya di jalan tol, saya mendengar ucapan itu bahwa saya ditelepon tadi, jadi infonya ini A1 bahwa polisi melakukan hal yang berat sebelah. Ketika Rudi Simamora dilaporkan dengan model A, ya, itu tidak ada mediasi kawan. Bahkan si Rudi Simamora akhirnya 1 hari langsung dijebloskan ke penjara. Kemudian kasusnya si Julius Setiadi ini itu model B, laporan model B itu sudah 8 bulan, hampir 8 bulan kalau bisa kita katakan ya. Sekarang bulan 6 itu bulan 11. Apakah dia sudah ditangkap? Enggak. Memang maaf ya kawan-kawan, oknum-oknum di negara ini memang brengsek. Saya tidak akan mencabut ucapan saya, memang brengsek, biarlah. Hidup cuma sekali, ya. Buat apa saya harus takut? Kecuali hidup bisa 2 kali, 3 kali saya takut. Karena hidup sekali, kalau saya takut saya akan menyesal seumur hidup saya, ya. Oknum-oknum ini memang brengsek semuanya. Mereka tidak tahu menegakkan hukum itu bagaimana. Selalu membuat perbandingan yang tidak masuk akal. Rudi Simamora 1 kali 24 jam langsung ditahan, ya. Ditangkap, ditahan. Dari penyelidikan langsung penyidikan. Luar biasa kawan. Oke. Sementara Julius Setiadi masih mereka paksakan bagaimana jalannya Julius Setiadi ini agar bebas. Mereka menawarkan mediasi kawan. Saya nggak tahu standar apa yang mereka lakukan. Kenapa sama Rudi Simamora tidak ada mediasi? Lucu ya, lucu negara kita makin lama makin lucu kawan. Saya nggak ngerti bagaimana dari kita berteriak. Ya. Apa memang kayak kata Rocky Gerung kita ini dungu semua? Kan begitu kawan. Sudah jelas-jelas ada aturan. Di negara ini hukum. Tidak pernah dilaksanakan dengan baik dan benar. Selalu mereka karang-karang sendiri, selalu mereka cari celah-celah busuknya sendiri. Lawak kawan. Si Julius Setiadi meminta maaf kepada Ketua Mercy Sumatera Utara. Dia meminta supaya kasusnya dicabut. Ya. Kenapa ada istilah seperti itu kawan?
Kalau ya sudah apa, tangkap. Kalau enggak bebaskan, tetapkan tersangka atau bebaskan, SP3 kan. Kan selesai kawan. Tetapkan tersangka atau SP3 kan. Karena itu sudah masuk ranah penyidikan. Kalau di SP3 kan, maka orang berhak untuk melakukan yang namanya pra-peradilan terhadap SP3 itu. Kan selesai kawan. Mengapa polisi lagi memediasi supaya berdamai? Mungkin mereka ini mengira begini kawan. Dan tim pihak Julius juga mengira bahwa orang ini orang butuh uang yang melapor ini. Memang semua orang butuh uang, tapi tidak semua orang cinta uang. Sama seperti dulu saya kan disogok 1 M. Apa saya bilang? Maaf dulu. Saya memang butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Saya bilang terhadap lawan saya yang sekarang jadi buronan itu. Itu asli saya bilang. Saya memang butuh uang, tapi saya nggak cinta uang. Maaf saja, saya tolak tawaranmu, saya bilang. Kan begitu. Sama juga dengan ini kawan. Julius Setiadi datang dengan pengacaranya 2 orang. Tahu kalian pengacaranya Pak Rambe. Yang kemarin katanya kalau ada ustadz atau ulama menghina orang Batak saya penjarakan. Karena dia bilang sama aku kan. Rupanya ada. Diam dia kawan sampai hari ini tidak berani dia bicara sama si Rambe itu. Ya. Nah, mereka bertemu 2 jam di kantor polisi di mediasi. Kan lawak kawan. Untungnya si bapak ini tidak tertarik untuk mediasi. Kenapa? Karena bagi bapak ini si Julius sudah menghina orang Kristen. Apakah dia sendiri yang terhina? Tidak, seluruh orang Kristen. Karena dia membangun narasi titit itu kawan. Loh, Gracia Pelo langsung ditangkap. Apa ada mediasi? Enggak ada. Sekarang yang saya tuntut MYM. Tunjukkan batang hidungmu Pak MYM. Kalau dalam hal ini saya tegas. Tapi kalau Anda menelepon saya dan Anda memarahi saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah melawan. Tapi untuk hal ini Anda sudah melaporkan dia, tunjukkan bahwa Anda masih melaporkan dia. Jangan-jangan kalian sudah berdamai di mediasi juga. Kita nggak tahu kawan. Karena sampai hari ini Pak MYM tidak ada mengupdate statusnya. Tidak ada mengupdate status kasusnya. Kalau memang si Julius belum ditangkap, dia di Medan sekarang. Datangi saja Polda Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara akan menunjukkan si Julius di mana. Gak usah rumit-rumit Pak MYM. Siapa di antara kalian yang bisa menghubungi Pak MYM? Tolong kalian hubungi beliau. Pak MYM, Anda sudah melaporkan si Julius dan dunia sudah tahu. Apakah Anda menjadi takut? Apakah Anda sudah berdamai dengan dia? Apakah Anda sudah nego-nego dengan dia? Kalau belum, Julius Setiadi lagi di Medan. Polrestabes Kota Medan, Polda Kota Medan tahu dia di mana. Suruh bilang aja. Suruh Bapak Kapolda memerintahkan anak buahnya, Kapolda Jawa Timur, berangkat ke Polda Medan, mengambil si Julius. Kan selesai. Tapi faktanya sekarang nggak seperti itu, saya lihat kawan. Mereka pintar. Apa kelemahan manusia? Uang. Mulai dinego. Ya terimalah maafnya Pak, kita kan dia juga khilaf begini. Alah. Kalau dia khilaf, kenapa dari kemarin Julius tidak minta maaf? Kalian tahu kenapa? Karena orang ini merasa kebal di negara ini. Orang-orang ini merasa negara ini milik bapaknya, kitanya penumpang di sini. Nenek moyang saya yang dulu hidup di Indonesia, berjuang di Indonesia, bagi mereka tak ada arti. Seolah-olah agama mereka yang berjuang di Indonesia. Kalian lihat pernyataan Yusuf PA. Kemerdekaan Indonesia direbut dengan suara ini dan itu. Alah goblok, aku bilang. Indonesia merdeka dengan pertumpahan darah bangsa Indonesia. Tidak ada pertumpahan agama. Tidak ada. Bohong kau, aku bilang. Kalau memang kau bilang seperti itu, oke. Indonesia merdeka karena dibom Hiroshima dan Nagasaki. Diam dia. Oh maaf, saya rubah pernyataan saya. Kan goblok kawan. Ya. Apalagi polisi nego-nego, nggak usah proses semua. Mereka tahu kelemahan manusia kalau dikasih uang. Langsung sip sudah. Tapi puji Tuhan, pihak Mosi tidak tertarik dengan uang. Inilah Mosi ini harus kalian bantu perjuangannya kawan. Jangan yang kalian bantu Galarua yang cocotnya besar. Jengkel aku kadang lihat orang Kristen. Kalian brengsek juga semua yang mendukung Galarua goblok. Katakan sama si Paul Jang, anjing kau bilang. Gak takut aku.
Memang goblok otak kalian semua. Ngeri juga tuh Kalian debat dukung-dukung ini. Galarua, Caranya. kerjanya nggak ada. Hanya mau cocok sana, cocok sana, cocok sana, cocok sini. Donasi banyaknya minta ampun. Sampai hari ini mereka tidak mau datang lagi ke Polda Jabar. Tanya prosedurnya, proses itu. Datangi terus, datangi. Ini laporan kami bagaimana. Kenapa nggak diproses? Datangi terus, itu kalian punya hak konstitusi. Ini malah curhat. Kan goblok. Malah sekarang mereka masuk ke roomnya si Bom-Bom. Bom-Bom, ku ingatkan kau sekali lagi Bom-Bom. Sekali lagi kau siarkan Galarua, ku serang kau. Gak takut aku sama kau Bom-Bom. Dari dulu kan udah ku serang kau. Selalu kau minta maaf. Gak jera-jera kau. Sudah aku bilang jangan berkolaborasi dengan Galarua. Karena kalian akan rugi sendiri. Gaya kalian selangit kulihat di situ. Kulihat dari si Jambang itu gaya selangit. Ya kita Galarua begini-begini. Yang di Lampung kita sudah ini. Padahal gagal dia di Lampung. Laporannya ditolak. Inilah orang-orang gak tahu malu kawan. Gayanya selangit seolah-olah dia berbuat untuk negara ini. Nol besar. Lebih kuhargai Mosi. Disuruh Mosi berdamai sama Julius. Mediasi. Apa Mosi mau? Enggak mau. Bahkan dia bilang, nah nanti kalau lepas gimana katanya. Mosi bilang silakan lepaskan SP3 kan hari ini juga. Biar kami tahu. Bahwa perlakuan di negara ini terhadap hal ini tidak berimbang. Selesai kawan. SP3 kan kita bisa buat pra-peradilan. Apa susahnya? Jangan ngomong-ngomong gak karu-karuan. Ya kan? Biarkan aja. Yang penting proses harus tetap berjalan. Kalau nggak mau ditahan si Julius silakan. SP3 kan. Tapi jangan kau lepaskan. Karena itu akan melukai hati-hati orang yang bukan umat Islam. Karena umat Islam kalau dihina langsung teriak-teriak. Langsung itu 1 kali 24 jam ditangkap. Yang paling lama Yusuf Manebulu 4 kali 24 jam. MKC, sorry kok jadi MCK. MKC juga ditangkap langsung. Hukumannya tidak ada diskon sedikit pun ketika di PN. Apa enggak ngeri kawan? Ini malah disuruh mediasi. Dia kira orang-orang ini bisa disuap dengan uang. Aduh, memang otak kepala kalian, wahai oknum-oknum kepala kalian isinya uang terus. Harapan mereka apa? Kalau mediasi tentu mereka kecipratan, tidak ada cerita itu. Memang sanggup si Julius. Kalau aku minta oke 1 triliun, sanggup gak kau Julius? Kalau sanggup silakan, kalau nggak bagus kita dapat 1 triliun. Kita bangun umat ini. Kalau nggak sanggup, ngapain kau mau berdamai Julius? Pak polisi, ngapain kau suruh-suruh aku mediasi sama ini? Hukumnya di mana penistaan agama bisa mediasi? Kenapa Rudi Simamoran tidak kau mediasi? Kenapa Gracia Pelon tidak kau mediasi? Kenapa Yusuf Manebulu tidak kau mediasi? Mediasi. Kan gitu kawan. Inilah ketimpangan di negara kita ini kawan. Tapi kita mau apa? Sama dengan saya, sekarang saya uring-uringan. Kenapa saya uring-uringan? Sama kayak kata Rocky Gerung. Memang dungu oknum-oknum itu. Sudah jelas orang mengajukan PK, nggak hadir di ruang sidang. Sidang tetap berjalan. Kan dungu. Cacat material. Bagaimana hakim itu tidak ada memutuskan atau menetapkan bahwa sidang boleh. Maunya kan ditetapkan dulu. Sidang bisa berjalan tanpa kehadiran terdakwa, terpidana. Di Bengkalis ini oknumnya brengsek, aku bilang. Saya nggak takut, hidup cuma sekali. Dari kemarin saya bilang mereka brengsek kok. Kok sampai sekarang mereka nggak berani lapor saya? Laporlah. Biar saya ditangkap. Tapi ingat di pengadilan ku permalukan kalian. Bukan nggak tahu aku kebrengsekan kalian. Apa susahnya membuktikan mereka brengsek? Berengsek. Demikian juga jaksa. Masa mereka tidak ada basa-basi menelepon aku, Pak mereka mengajukan PK. Ini kami sudah menerima kontra memori. Memori PK. Loh kenapa sang debater jaksa harus menelepon kok? Loh dia kan sekarang ganti pengacara saya.
Negara menyediakan namanya pengacara negara. Kliennya siapa? Saya, pelapor. Kan dia itu, apa saya itu, prinsipal saya, apa namanya istilah-istilah. Saya belum paham. Lawyer saya. Di pengadilan lawyer saya yang swasta ini nggak bisa masuk. Gantinya dia. Karena dia yang buat penuntutan. Masa saya nggak diajak berdiskusi? Saya nggak tahu tiba-tiba ada PK. Iseng-iseng saya main ke sana, mereka nggak mau ketemu saya. Rupanya mereka diam-diam mengasam PK, dihadiri dengan oknum-oknum berengsek-berengsek itu semua, sandiwara mereka. Tuhan membukakan. Saya duduk di pos rondanya, di pos penjagaan. Ada seorang jaksa. Kebetulan saya kenal. Saya cerita. Bagaimana PK-nya si Saud Polda Barat, Pak? Oh, saya nggak tahu. Saya kan tidak dipidum lagi. Oke, saya bilang. Tiba-tiba datang mobil, set. Berhenti di situ. Dibuka kaca. Dia nggak kenal aku siapa. Namanya Jaksa Putra. Bang, ayo kita ke PN. Ngapain? Kata Jaksa Anton. PK. PK siapa? Saud Polda Barat katanya. Lu udah PK toh? Sudah katanya. Bayangkan kalian kawan. Sudah sidang ketiga di SIPP nggak ditulis. Kan biadab kawan. SIPP itu tuntunan kita kawan untuk melihat kasus. Aduh. Karena di situ ada jadwal-jadwalnya. Sampai tanggal 17 kulihat sebelum berangkat SIPP nggak ada di situ. Sekarang saya nggak tahu, kita lihat dulu bersama-sama. Saya belum buka ini ya. Kita lihat bersama-sama. Inilah brengseknya di Indonesia ini hukum. Semua bisa diatur. Ini Saud Polda Barat, PN Bengkalis ya. Mana dia? Ini ada lagi Saud yang lain ini. Febi Desi. Saud Polda Barat. 76. Loh kok nggak ada lagi? Oh cari. Sorry belum dicari. Ah ini sudah ya. Ah ini. Ya detail. Harusnya di sini jadwal sidang sudah ada kawan. Ini sampai hari ini nggak ada. Memang berengsek. Mana peninjauan kembali? Ini peninjauan kembali kawan. Tidak pernah mereka isi ini kawan. Kalau mereka isi ini kita kan tahu langkah-langkahnya kawan. Kita tahu mereka sidang, kita datang. Karena jarak kami ke sana kawan 4 jam paling cepat. Dan itu lewat darat 2,5 jam, lewat laut 1,5 jam, ikut bongkar pasangnya jadi 1 jam. Kan ngeri kawan sekarang negara kita ini. Suka-suka orang itu nyo. Sekarang jadwal, mana jadwal? Putusan sela ini. Mana? Jadwal sidang. Saya belum lihat kawan. Coba hari ini. Tadi saya ke Bengkalis lagi. Saya tanya PN itu. Mereka sudah selesai sidang tanggal 29 Mei. Nah, ini kan tidak ada jadwal kawan. Nah, ini nggak ada. Mana jadwalnya nggak ada. Aku sudah lihat ini jadwal sidang nggak ada. Rujukan kita. Nggak ada lagi kawan. Kita dibohongi oleh pejabat-pejabat brengsek ini, oknum-oknum ini. Berkenegaraan ini kawan. Harusnya ini ada di sini. Inilah kita yang jauh melihatnya dari sini. Biasanya ini kan masih kosong kayak gini. Ini udah ditentukan. Ini pertama saya sidang dulu kan dibuat sini. Saya belum sidang. Tanggal 10 Februari. Kalau nggak salah dikeluarkan ini sekitar tanggal 8 atau 6. Udah keluar jadwalnya. Jadi kita tahu datang ke sana. Nah ini saya nggak tahu. Kan luar biasa kawan. Berengseknya oknum-oknum di negara ini. Oh ngeri kawan. Jadi tidak ada kita buat undang-undang KUHP. Saya ngomong kosong itu. KUHP. Apa mereka jalankan? Udah mulai berulah lagi nih. Ini pun sinyalnya ini sinyal berengsek juga ini kulihat. Paham nggak kalian maksud saya? Andai kata dibuat jadwal sidang, tentu saya harus ke sana. Saya akan memantau keadaan. Akhirnya saya bertemu dengan Jaksa Putra itu. Di depan saya kawan diginikan jaksa itu. Bang, nggak ada ininya katanya. Diam aja jaksa nih.
Karena dia tahu saya di situ. Yang jaksa putra ini gini terus. Baru tanya, ya udahlah pergilah. Gak ada uangnya bang, malas. Di depan saya. Di depan jaksa Anton. Jaksa Anton udah bingung. Orang dia nggak, jaksa putra ini nggak kenal siapa saya. Nggak ada uangnya bang katanya. Jadi kalau ada uang berangkat dia ke PN. Kan lawak. Itu tanggal 17. Tadi saya main lagi ke Bengkalis. Saya kan nggak tahu jadwal karena di SPP nggak ada. Saya tanya tanggal 29 ternyata sudah. Sidang yang terakhir. Sekarang mereka tinggal pemberkasan untuk dikirim ke MA. Gila nggak menurut kalian? Gila banget. Andai kata saya orang bodoh, dungu dan tolol, saya kan nggak tahu itu. Tiba-tiba nanti udah putus saja. Kita nggak tahu apa yang mereka tulis. Apa memori kontra memori PK-nya? Apa memori PK-nya? Tapi kalau ditunjukkan ini loh kontra memori PK-nya, misalnya memori PK-nya, jaksa kan membuat kontra. Saya baca. Apa nggak bisa saya mengusulkan? Bisa. Kan dia pengganti pengacara saya. Yang disediakan oleh negara. Entah bagaimana kita yang berhukum ini sekarang. Ngeri kuliah bah. Demikian juga yang di Medan. Rudi Simamora nggak ada negosiasi. Nggak ada ibaratnya apa tadi yang kubilang itu nama istilahnya itu. Mediasi. Di ujuk-ujuk si Julius mediasi. Penakut kau Julius. Ngapain kau jauh-jauh lari ke Jakarta? Toh harus balik kau ke Medan. Begitu kau ketika si Rudi Simamora kau giring-giring supaya ditangkap. Betapa senangnya kau. Sekarang begitu giliran kau berusaha mediasi, curang kau. Kalau memang kau bilang ini sudah jalur jihad saya, hadapilah. Gak usah pala mediasi, gak usah pala nyogok, hadapi. Gak usah pala minta maaf, selesai. Sekarang dia mau mediasi. Untung yang lawan mediasinya ini gak gila uang. Sekarang MYM, saya gak tahu. Bagaimana kasusnya, tolong dia buka lah ke publik. Kenapa kemarin dia gasa-gasaon? Semangat 45 membuka ke publik, sekarang diam-diam saja. Hei Bung, negara ini adalah negara hukum. Katanya. Setiap saya tanya orang, oh ini negara hukum. Katanya. Wah terima kasih CT, pecah telur kawan. Julius hebat kata siapa? Hebat dari mana? Mana ada orang hebat lari kembali lagi. Goblok namanya itu. Kalau masalah lari gak terlawan kalian Paul Zhang. Paul Zhang itu pelari yang baik. Pelari yang hebat. Lari dia ke luar negeri gak ada yang bisa nangkap. Kan hebat dia kawan. Julius gak sampai kakinya ke luar negeri. Kenapa gak sampai? Karena uangnya sudah ngos-ngosan. Istrinya yang orang kaya disepak lah dia mungkin. Ya kan gitu. Dudalah dia. Kan ngos-ngosan. Kalau Paul Zhang banyak berdonasi sama dia orang. Kan diceritakannya ada tante itu datang. Dikasih aku biaya untuk ke Belanda. Lah Julius siapa yang mau biayain? Tidak ada. Orang dia kere kok. Sama dengan saya. Lagaknya aja selangit. Bentor-bentornya aja belum selesai. Becak motor itu apa namanya? Itu dulu selesai kan banyak kali orang yang sudah menderita kau buat Julius. Bertobatlah kau, jangan sok rohani kau, mulut kau, bibir kau bau. Kau aja nggak bisa baca Quran. Gaya kau selangit. Sok bicara tentang agama Kristen. Kan kalian sudah dengar apa kata pendebat Islam. Kemarin masuk ke grup saya juga bilang. Begitu dia meninggalkan Islam, berarti dia sudah Kristen. Dia tidak punya hak lagi bicara Islam. Ya sama dengan si Julius. Begitu dia Kristen, meninggalkan Kristen, dia sudah Islam. Gak punya hak lagi bicara Kristen. Ini dikarang narasi. Apa bedanya narasi dia dengan siapa? Gracia Pelo. Memang Gracia Pelo itu ada nggak kemungkinan yang ucapan Gracia Pelo itu benar? Ada. Karena itu manusiawi. Tapi tertulis enggak itu di hadis? Enggak. Makanya dia gol. Sama dengan si Julius. Ada enggak ucapan Yesus seperti itu? Enggak.
Karena Yesus tidak pernah dijelaskan di kitab suci manapun kawin bersetubuh, nggak ada itu. Ada nggak di dalam kitab suci seperti itu? Nggak ada. Mana ada di dalam kitab suci titip Yesus? Aduh, kau carilah di tempat kitab suci itu ada nggak titip Yesus? Nggak ada kawan. Aduh, kapan negara kita ini maju? Takkan maju. Pegang kata-kataku ini. Yang memajukan negara ini adalah orang-orang yang nasionalis. Selagi masih ada orang-orang oknum-oknum pejabat negara seperti itu, percayalah akan maju. Bagaimana mau maju? Orang koruptor diskonnya banyak, pencuri ayam diskon tidak ada terhadap hukuman. Tentu koruptor melambai. Mana takut koruptor sama hukum? Melambai dia. Di tempat kami ini aja koruptor sudah ketawa ketiwi, malah mau mencalonkan ini dan itu. Alah, sudahlah kawan. Gak ada efek jerah, tapi tembak mati kepalanya itu tidak mau orang korupsi. Kayak di Cina. RRC. Kalau enggak kayak di Korea Utara. Selesai. Mana ada efek jerah. Melambai dia. Semua koruptor ku tonton di TV. Kalau murah harga TV, ku kampak TV ku tuh. Yang mahalnya harga TV. Coba harga TV murah. Begitu kulihat koruptor ditangkap, melambai, ku kampak TV ku sampai hancur. Oh, ngeri kita Indonesia ini kawan. Sudah berapa puluh tahun kita merdeka? 76 tahun. 45. Sudah 78 tahun kawan. Kenapa kita sulit kali berubah? Karena tidak ada keinginan dari orang-orang ini untuk berubah. Kalau sampai mereka berubah, wow, tidak bisa mereka meniduri uang 1 meter tingginya. Aduh, nggak ngerti lah aku. Berubahlah, bertobatlah bangsa ini maunya. Nanti sempat datang hukuman Tuhan, aduh. Sedangkan kemarin kita dapat hukuman katanya kan dari Tuhan bagi mereka. Karena mereka yang paling banyak dihajar di sana. Terlambat Amerika. Mana Amerika? Kok lama kali bantuannya? Padahal sudah di situ kapal rumah sakit Amerika. Kalau pas damai, oh Amerika, kau laknat kau. Begini bogono, begini bogono. Kalau sudah menderita, Amerika cepatlah datang, cepatlah datang. Aduh. Lawak-lawak kita ini jadinya. Ya. Lumayan bisa beli beras katanya. Ya memang lumayan. Kalau dikasih nanti besar kan rugi dipotong 45%. Kalau kecil ya enggak masalah. Nanti kalau besar kau pasti marah-marah. Pasti kau iri. Di Facebook saya kawan. Banyak keledai liar masuk iri kawan. Selalu dipermasalahkan rumah anak terang. Kenapa? Gara-gara racun si Paul Zhang. Kan lawak. Mereka tak ada berdonasi, mereka yang paling ribut. Ku telepon dulu si Bom bilang biar kalian dengar ya. Aku lagi jengkel kali si Bom ini. Tidak pernah berubah. Siapa namanya? Udah aku bilang jangan kau undang-undang Galarue itu. Dapat siapa dia ini ya? Oh lagi makan dia. Nggak diangkatnya. Nggak diangkatnya kawan. Jengkel aku lihat orang-orang ini kawan. Diingatkan tidak bisa. Galarua itu sudah mati langka. Di tempatnya si Paul Zhang mereka nggak bisa hidup lagi. Pindah dia ke Tamparagi. Tamparagi saya ingatkan. Jangan sekali-sekali kau kolaborasi. Kau susah nanti. Makanya Tamparagi cabut. Sekarang masuk ke bom sok-sokan. Oh iya ya Pak, ya Allah. Gak usah sok-sokan.
Dengarkan nasihatku, dengarkan kata-kataku ini. Selagi Galarua dulu satu room dengan Paul Zhang, jangan dekati Galarua. Tidak kalian lihat kemarin mereka sudah melapor. Siapa nama yang dari Jawa Barat? Wah saya Galarua alala. Tidak ada geloknya Galarua itu. Tidak ada hebatnya. Berharap kali lah kau sama Galarua itu. Tidak ada guna. Itu kumpulan orang-orang yang ngebacot doang. Perjuangannya enggak ada. Tapi gayanya seolah-olah dia berjuang. Kenapa? Biar orang-orang bodoh percaya mereka pejuang. Setelah itu donasi masuk diocop. Pergi ke sana, pergi ke sini, tidurlah di tempat-tempat yang sejuk kan gitu. Enggak tahu tak orang itu. Dengan dana sebesar itu, apa kerja mereka yang udah sukses? Enggak ada. Tapi Mosi, siapa yang mendukung Mosi? Enggak ada. Enggak tertarik orang Kristen mendukung Mosi. Ya. Mosi pun berterima kasih. Karena dia tidak membawa nama kekristenan. Oke, dukung kalianlah orang-orang yang pribadinya. Karena mereka melaporkan ada juga atas nama pribadi. Kenapa orang Kristen tak mau mendukung? Lebih suka mendengar omong kosong Paul Zhang dengan Santiamer seolah-olah mereka berbuat untuk orang-orang. Tidak ada perbuatannya. Kalian itu goblok, bego, tolol. Enaknya di YouTube begitu, nggak kena strike. Kalau di TikTok langsung kena strike. Oke guys, jadi Bang Rudi ini memang ada sedikit beraninya gitu ya. Bahkan dia ini orang pemberani, cuma kadangkala Bang Joel juga nggak setuju dengan apa yang diucapkan. Seperti bilang brengsek kepada aparat, ya meskipun demikian tapi kurang elok lah gitu ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang saya kurang setuju, tapi Bang Rudi memang menjadi angin yang berbeda di dalam per-YouTuban. Ada orang yang strike dengan A, ada yang strike B, dia di tengah-tengah saja. Dia adu tuh yang A dan B gitu ya. Dia mudah begitu kawan-kawan ya. Tapi oke lah, pemikiran-pemikirannya ada yang baik, ada yang ya kita nggak perlu contoh gitu ya. Tapi untuk kasus Julius itu memang perlu dilihat di dalam kacamata seperti yang Bang Rudi Yohanes katakan, apakah sang pelapor yaitu pendeta MYM itu sudah mencabut laporannya? Ataukah pendeta MYM sudah berdamai dengan Julius? Kita kan nggak tahu dan pendeta MYM juga nggak update bagaimana kasus hukum itu, ya kan? Ya kita tunggu saja teman-teman dan kita doakan supaya pendeta MYM mungkin lagi sibuk tugasnya sebagai pendeta atau apa saya kurang mengerti gitu ya. Tapi kita tunggu saja apa yang disampaikan nanti oleh pendeta MYM update daripada pelaporan kasusnya Julius, ya. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menonton channel ini. Terus dukung Bang Joel untuk terus bersuara di YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam dari Bang Joel. God bless you guys.